Jadi endingnya bila manusianya yang merasa bermakrifat, semuanya salah paham. Karena kata-kata atau kalimatnya saja makrifatullah, bukan makrifatun nas. Bagaimana mungkin manusia bisa mengingat Allah? Mengingat dirinya adalah manusia saja tidak bisa tanpa Allah. Jadi hakikat makrifat yang sebenarnya itu yang bagaimana? Hakikat makrifat yang sebenar-benarnya itu adalah marilah kita hening-heningkan dulu, belajar mensunyi-sunyikan dulu, belajar perang-perangan dahulu, belajar malam-malamkan diri kita di hati kita dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Agar kita mudah mematikan, mentiadakan, mensunyikan, memalamkan diri kita agar ketemu dengan yang sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta mulai, silahkan. Ini sudah tersedia mulai tanggal 13 Juni hingga 16 Juni mendatang dan akan segera didistribusikan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kembali mengunggah ayat Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah solat demi mengingat aku. Jadi maknanya, bila tiada diri manusiamu lagi di hatimu, bila tiada kewujudan diri manusiamu lagi di hatimu, bila tiada hidup manusiamu lagi di hatimu, bila sudah tiada kekuasaan diri manusiamu di hatimu, itulah innani anallah, ya Allah sendiri yang berkuasa. Maka la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Siapa yang bisa bilang aku? Apakah aku bisa bilang aku? Apakah Anda bisa bilang aku? Apakah Anda, wahai seluruh manusia, bisa bilang aku bila tanpa aku, tanpa hidup? Jadi yang bisa bilang aku, saya, kami itu semua hanyalah hidup yang menghidupi manusia, bukan hidupnya manusia. Kenapa manusia dihidupi oleh hidupnya Tuhan? Karena manusia tidak punya hidup. Bila manusia punya hidup, maka tak perlu dihidupi Tuhan, karena manusia punya hidup sendiri. Inilah bukti yang nyatanya, karena seluruh manusia selama ini menganggap aku punya hidup, Tuhanku punya hidup, seolah-olah ada dua hidup. Jadi sesungguhnya kenapa kita ini dihidupi Allah? Karena kita tidak punya hidup. Bila kita punya hidup, maka tak perlulah Allah menghidupi kita, wong sama-sama hidupnya. Bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tiada Tuhan selain Allah, selain aku,
maka sembahlah aku, maka mengabdilah kepadaku. Maknanya menyembah dan makna mengabdi itu bagaimana? Makna menyembah dan makna mengabdi itu adalah jangan jadi Tuhan lagi di dalam dirimu. Jangan jadi penguasa lagi dirimu di hatimu. Jangan merasa hidup lagi dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat demi mengingat aku. Jadi ketika kita ingat kepada Tuhan yang seperti itu, itulah sholat itu. Itulah tegaknya sholat itu, tegaknya la ilaha illallah. Bukan sholat-sholat yang 5 waktu itu maksudnya. Logika, coba dihayati. Anda semua melakukan sholat 5 waktu. Tapi di dalamnya saya dan Anda tidak ingat bahwa hanya Allah yang ada. Bahwa hanya Allah yang hidup. Bahwa hanya Allah yang berkuasa. Sehingga kita tidak bisa ingat Allah. Lalu kita menghadap setan dan menghadap dunia di saat sholat 5 waktu itu. Apakah itu dikatakan sholat? Coba hayati. Anda beribadah tahajud, duha, baca Al-Quran, sholawatan, yasinan, zikiran, dan sebagainya. Mujahadah, hening, khalwat, dan sebagainya. Bila di dalam hati kita masih kita yang merasa melakukannya semua itu, af'alunas lilnas, lillah, bukan lillah tapi linnas di dalamnya, maka semua itu bukan sholat, bukan ibadah, tapi maksiat. Inilah yang harus kita ketahui antara ingat dan tidak ingat itu. Ketika manusianya masih merasa ingat, ya berarti belum ingat. Tapi bila manusianya sudah tak merasa ingat lagi, tak mampu mengingat lagi, maknanya manusia bagaimana mungkin bisa mengingat bahwa dirinya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa mengingat kegoiban dirinya. Bagaimana mungkin manusia bisa mengingat ketika dia belum ada di dunia ini. Coba kita hayati. Ketika saat kita jadi tanah, jangankan ketika kita saat jadi tanah, saat bayi pun kita tak mampu mengingat bagaimana keadaan masa bayiku. Inilah yang dimaksud ingat adalah tidak ingat. Tidak ingat adalah ingat. Maknanya ketika kita masih merasa ingat, ya hakikatnya tidak ingat. Kenapa? Yang merasa ingat yang fana, yang merasa ingat yang hancur, yang merasa ingat makhluknya, yang merasa ingat bayangannya. Sampai kapanpun bayangan tak akan pernah bisa mengingat kepada yang punya bayangan. Kecuali yang punya bayangan bisa mengingat kepada bayangannya, kecuali Allah saja yang bisa mengingat dirinya sendiri. Araftu Robbi bi Robbi. Aku mengingat Tuhanku dengan Tuhanku. Hanya Allah lah yang bisa mengingat zatnya sendiri. Hanya Allah lah yang bisa mengingat af'alnya sendiri, asmanya sendiri, sifatnya sendiri. Dan hanya Allah lah dan hanya Tuhanlah yang bisa mengingat semua ciptaan-ciptaannya. Jadi maknanya di sini sama dengan syahadat. Yang bisa bersyahadat itu bukan manusia, tapi Allah lah yang bisa bersyahadat kepada dirinya, dan Allah pula lah yang bisa bersyahadat, yang bisa menyaksikan apapun yang telah diciptakannya. Allah lah yang bisa bersyahadat kepada zatnya, Allah lah yang bisa bersyahadat kepada af'alnya, Allah lah yang bisa bersyahadat kepada sifatnya, Allah lah yang bisa bersyahadat kepada nama-namanya sendiri. Maknanya semua itu uripe Allah. Tanpa uripe Allah kita tak mampu mengkaji semuanya. Jadi uripe Allah itu ending dari ending segala aktivitas apapun di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi orang-orang yang sudah memahami innani anallah, berarti
Sesungguhnya aku ini Allah, hidup inilah Allah. Maknanya bila manusia sudah rela ridho kembali kepada Allah lewat pintu baiatnya, maka fa'budni, maka la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Maka itulah yang dimaksud menyembah bila manusianya sudah baiat ketemu dengan kiamatnya. Beriman dengan kiamatnya sendiri, bukan kiamat-kiamat yang belum datang itu yang harus diimani. Kiamat yang sebenar-benarnya, kiamat yang harus disaksikan dan kiamat yang harus diimani adalah kiamatnya dirimu sendiri. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, Iqra ya Muhammad, bacalah dirimu. Dengan apa aku harus membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan aku, yang telah menciptakan kamu. Inilah yang dimaksud hari kiamat itu. Ketika Muhammadnya rela ridho dikendalikan Allah. Muhammad, bukan kau yang melempar, akulah yang melempar. Itulah Muhammad yang dikendalikan Allah. Maknanya Muhammadnya tidak merasa bisa apa-apa. Jangankan eling, jangankan sholat, ibadah, tahajud, puasa, zikiran dan sebagainya. Eling saja Nabi Muhammad tak mampu. Bahwa dirinya sedang sholat, eling saja Nabi Muhammad tak mampu. Ketika ia sedang melempar, eling saja tidak mampu. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat. Jadi maknanya elingnya, ingatnya sudah bukan Muhammadnya lagi, tapi ingatnya dan elingnya Allah itu sendiri. Bila tak ada hidup, apa Muhammad bisa eling? Bila tak ada hidup, apa saya bisa eling? Bila tak ada hidup, apa Anda semua, wahai seluruh manusia, apa Anda bisa mengingat diri Anda bila Anda manusia? Bila tak ada Tuhan, bila tak ada hidup. Inilah kebenaran yang mana hanya Tuhanlah yang bisa mengingat diri Tuhannya sendiri dan bisa mengingat seluruh apapun yang diciptakannya. Bukan yang diciptakan yang bisa ingat yang menciptakan. Bagaimana mungkin baju ini bisa mengingat bahwa dirinya telah diolah, diproses, dijahit oleh sang penjahit? Bagaimana mungkin barang mati ini bisa mengingat yang hidup? Jadi yang hiduplah yang bisa mengingat yang hidup, dan yang hiduplah bisa mengingat apa-apa yang sudah diciptakannya. Hanya kita sendiri yang bisa tahu, yang bisa ingat apapun barang kita, HP, baju, kopiah, sarung, dan sebagainya. Hanya kita yang bisa ingat, mereka tidak bisa ingat kita. Coba dihayati. Seumpama mereka bisa ingat kita, HP bisa ingat saya, baju bisa ingat saya, maka ketika baju ini saya cuci, saya jemur, saya kemana saja, baju ini akan ikut kita. Kalau baju ini punya ingat. Jadi yang punya ingat ya yang memiliki baju saja. Ketika baju tidak kupakai, ya tidak bisa kemana-mana. Ketika baju yang kupakai bisa tak ajak kemana-mana, kemanapun saya pergi, baju selalu mengikuti aku. Bayangan selalu mengikuti yang punya bayangan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia dan akulah yang merahasiai seluruh manusia. Jadi yang dimaksud ingat di sini yakni apapun yang kita kerjakan, meskipun kita digerakkan oleh Allah di dalam sholat 5 waktu, digerakkan oleh Allah di dalam zikiran, digerakkan oleh Allah di dalam sholawatan, digerakkan oleh Allah di mana saja, ngerokok, duduk, berdiri, bekerja, naik motor, naik mobil, lagi aktivitas apapun, itulah kita digerakkan Allah. Maknanya bila kita tak bisa mengingat lagi bahwa segalanya ini hanya Allah, ya itulah ingat. Tapi bila kita masih mengucap di dalam hati kita, dudukku ini kan duduknya Allah.
ngomongku ini kan ngomongnya Allah.